Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Baofeng. Ya, maklum ya, Baofeng ini variannya banyak sekali. Jadi kalau sering ada Baofeng itu maklum saja ya, buat teman-teman ibaratnya kalau kita punya HP itu kayak merek Samsung, merek Xiaomi dan sebagainya, itu variannya banyak sekali. Dan ini kalau di HT ya, Baofeng paling banyak di antara semua HT yang ada beredar di pasaran. Ini Baofeng paling banyak ya. Oke, jadi kali ini saya akan mereview sebuah Baofeng yang dulu memang banyak diminta juga, dan kali ini akan saya sajikan buat Anda semua karena baru sampai saat ini bisa saya dapatkan barangnya ya, dikumpul-kumpul duitnya, jadi baru kita bisa dapat ya. Oke, sebelum kita mulai kita minum teh dulu ya. Kalau biasa kopi, sekarang teh aja dulu ya. Pagi-pagi kita minum teh. Alhamdulillah, setelah kita seruput tehnya, sekarang kita akan segera mereview Baofeng ya. Nah, ini ada di hadapan kita semua ya. Baofeng ini kalau tidak salah tipenya TR818 ya. TR818 atau kalau dulu sih disebut UV10R. Tapi ternyata UV10R ada dua versi. Kalau UV10R yang pertama ini ya, UV10R yang kedua adalah yang warna orange itu ya. Nah, itu harganya sangat mahal sekali, jadi saya belum bisa mereview yang UV10R yang permintaan teman-teman. Di situ ada tulisannya 10 watt ya. Tapi karena kita belum dapat barangnya, kita nggak bisa membuktikan apakah itu 10 watt apa enggak ya. Kalau kita dapat barangnya, baru kita bisa buktikan bahwa itu bisa 10 watt atau berapa watt, kita baru tahu ya. Nah, ini juga speknya 10 watt juga speknya ini ya, sama. 10 watt juga speknya. Nah, nanti kita buktikan apakah benar ini 10 watt. Tapi kalau saya lihat dari boxnya ini sangat berani ya Baofeng ya. Boxnya bagus, saya suka warnanya merah hitam ini, berani itu. Maksudnya laki-laki banget itu ya. tapi belum tentu kalau 10 watt itu, kalau Baofeng itu sama 10 watt ya. Apalagi harganya di bawah 500 itu saya belum yakin ya. Tapi kalau Baofeng yang UV10R harganya 1 juta itu saya nggak tahu ya. Apakah itu 10 watt beneran apa enggak. Nah, kalau itu 10 watt beneran memang wajar ya harganya segitu. Tapi kalau enggak, wah banyak yang kecewa pasti. Nah, masalahnya kita nggak punya produknya. Jadi kalau kita punya produknya, kita baru bisa buktikan ke Anda semua. Oke, mari kita sama-sama unboxing untuk Baofeng berikut ini yang sudah ada di depan Anda semua. Dan ini satu pilihan lagi buat Anda. Jangan bingung, jangan ragu, pokoknya nonton saja hasil reviewnya, Anda sendiri yang menentukan. Oke? Tetap jaga protokol kesehatan. Meskipun Anda sehat, meskipun Anda saat ini tidak sakit, tetap Anda harus jaga ya. Meskipun Anda merasa bahwa Anda itu kuat, tetap Anda harus jaga protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu di lingkungan kita ini seperti apa, kita tidak tahu siapa. Karena saat ini banyak juga yang ya OTG atau tanpa gejala, biasa-biasa aja, tapi ternyata ya membawa virus. Jadi makanya itu kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Oke, langsung aja kita review produknya dari Baofeng kali ini. Oke, ini dia Baofeng yang saya sebutkan tadi ya. Kalau secara dekat kita lihat ya, cukup bagus untuk warna-warnanya, berani sekali untuk Baofeng ini, warna hitam sama merah ya. Boxnya bagus ya, cukup kreatif lah pokoknya ya. Oke, kita akan segera coba buka ya. Ya, kita buka boxnya, dan ini seperti biasa kita dapat user manual dari Baofeng. Nah, kita lihat spesifikasinya ya. Saya belum lihat radionya, tapi saya langsung buka aja spesifikasi di sini ya. Nah, spesifikasi di sini tertulis power 8 watt ya. Jadi ini di sini 8 watt, tapi di radionya 10 watt.
ya nanti kita lihatlah seperti apa. Kemudian VHF 136 sampai 174, 400 sampai 480, 128 channel. Dan ini sama dengan buffing yang lain ya. Kita taruh aja. Nah ini radionya seperti ini ya. Sebagian teman-teman pasti juga suka ya dengan penampilannya seperti ini. TR818 UV. Nah, di sini tertulis 10 watt ya. Tadi di sana di speknya tertulis 8 watt, di sini tertulis 10 watt. Oke. Ya, nggak ada masalah. Nanti kita cek aja benernya yang mana. Apa dua-duanya malah salah gitu. Nggak nyampe 10 watt ya. Hanya 5 watt bisa saja. Jadi bisa saja nggak nyampe 10 watt, hanya 5 watt itu bisa terjadi ya. 8 watt bahkan nggak nyampe. Nah, di sini yang saya dapat speknya cuma seperti ini ya. Jadi hanya voltase. Udah. Di sini nggak tahu ini berapa miliampernya. Tapi kalau saya lihat sih ini antara 2000-an ya, 2200 atau 2000. Ya, 2000 atau 2200 sekitar itu ya. Untuk miliampernya ini. Kemudian kita dapat antenanya. Antenanya di sini ya, bofeng yang baru semuanya seperti ini ya. Masih bagus yang UVB 5, UVB 6 seperti itu ya, masih bagus ya. Tapi ini kok kayak gini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita akan tes saja nanti ya SWR-nya seperti apa. Kemudian dapat di sini kita dapat adaptor. Kita dapat belt clip, tali, sama desktop chargernya seperti ini ya. Desktop chargernya. Oke. Kita taruh aja, ini standar bofeng kok ya. Desktop chargernya juga sama dengan yang bofeng yang lain. Jadi nggak perlu kita bahas untuk desktopnya, dan chargernya itu udah sama persis dengan bofeng yang lain. Singkirkan dulu. Nah, kita pasang ya di sini konektornya. Jadi sama dengan bofeng yang lain ya. Kalau untuk penampilan ya, secara penampilan saya lihat sih bagus ya. Untuk penampilan depannya ini bagus, saya rasa banyak juga yang suka dengan tampilan seperti ini. Ada warna merah dan warna hitam gitu ya. Nah, di sini juga ada tombol VEVO dan memori, sehingga kita tidak perlu mati hidupin ya. Kalau biasanya bofeng yang lain kan kalau mau masuk ke VEVO harus matiin hidupin lagi supaya kita bisa masuk ke VFO begitu. Tapi kalau ini nggak perlu. Jadi kita langsung ini bisa memori, bisa VFO, tinggal mencet tombol di sini, nice ya. Kemudian untuk pindah atas bawah ya pakai AB, menu, exit, dan tombolnya warna merah sama biru, warnanya putih. Oh, bagus banget ya. Nah, di sini ada tombol PTT, ada call, ada monitor, ini mungkin juga sebagai lampu juga. Cuman sayangnya di sini masih karet ya, ini karet. Nah, ini yang sebenarnya harus udah plastik sekarang ya. Kalau sekarang harus plastik karena lama-lama ini nggak awet gitu ya. Kemudian ini juga masih standar seperti bopeng yang lain ya. Nah, kalau yang sistem seperti ini harus dibuka bautnya ini ya, supaya tidak putus. Biasanya putus di sini nih. Nah, ini di sini ada jack mikrofon sama headphone ya. Dan satu lagi di sini ada jack untuk cas ya. Nah, untuk ngecas di sini ya. Nah, jadi misalnya kalau di sini udah kita desktopnya rusak, mungkin kita bisa pakai ini untuk ngecas. Kemudian di atas tombol on off volume seperti biasa. Nggak ada lagi yang lain ya, baterainya begini ya. Oke, dari samping sini, dari bawah seperti itu, dari atas seperti ini ya. Oke, kita hidupin saja. Nah, ini frekuensi mode ya, frekuensi mode. Kalau memory mode kita tinggal mencet ini VFO ya, seperti itu. Kalau untuk menu-menunya saya kira sama dengan bopeng yang lain ya, nggak ada masalah. Kalau mau mencet juga sama ya. Jadi mungkin bisa dilihat review-review saya sebelumnya mengenai bofeng, itu sudah banyak sekali ya. Jadi
Sama semua ya. Ini save-nya ini kita buat yang paling irit 4 kayak gitu ya. Seperti itu. Di sini misalnya kendala Bofeng itu kalau pakai antena luar biasanya budek ya, nggak bisa dengar. Cara salah satunya untuk supaya bisa dengar itu sebenarnya karena antena kita terlalu tinggi ya, sehingga banyak splateran yang masuk. Karena ini ereknya sudah peka sekali, semakin tinggi semakin banyak noise yang juga diterima, sehingga jadi budek. Nah, untuk itu supaya nggak terlalu budek, kita di sini ada menu wide dan narrow. Kita pindahkan ke narrow ya, teman-teman ya. Nah, kita pindahkan ke narrow seperti itu. Kalau memang nanti Anda mau lebih peka seperti itu ya, karena nah ini kan harus ada narrow di atas ini ya, itu untuk narrow. Kalau narrow memang suara kita jadi agak kecil sedikit dibandingkan wide ya. Kalau kita mancar juga pengaruh, jadi agak kecil sih. Tapi nggak ada masalah, tetap bisa komunikasi, nggak masalah. Yang penting kita bisa mereceive lawan bicara kita, daripada kalau kita misalnya kita wide suara bagus tapi kita nggak bisa mendengarkan, sama aja. Mendingan kita bisa mendengar dan bisa berkomunikasi. Jadi ini kita berubah ke narrow ya, seperti itu. Oke, untuk cara memorinya sama dengan yang lain, Bofeng yang lain. Silakan Anda nonton aja, karena sudah terlalu banyak sekali masalah Bofeng, sehingga tidak perlu kita ulang-ulang lagi ya. Di sini TDR ini adalah untuk dual standby. Kalau kita on kan, dia nanti akan berbunyi salah satu. Yang penting ada atas bawah itu ada yang bekerja, dia akan langsung mereceive gitu ya. Dia akan langsung mereceive seperti itu. Oke. Ini yang lain sama aja, GTS ya. Ini kalau yang ini untuk repeater biasa tune GTSS, transmit GTSS maksudnya seperti itu. Jadi ada transmit GTSS, ada receive. Nah, ini receive. Jadi kalau misalnya kita masang untuk receive, kita hidupin. Kalau yang masuk nggak pakai tone, kita nggak bisa dengar, seperti itu maksudnya. Sama aja. Jadi receive dan GTSS itu bisa digunakan dua-duanya. Nah, voice ya, di sini kalau voice kita hidupin, dia akan berbunyi misalnya. Nah seperti itu menu gitu ya. Oke, untuk tidak lama-lama lagi langsung saja. Oh, ini lampunya ya, kita tes dulu lampunya ya. Cukup terang ya lampunya, tuh lampunya cukup terang. Kalau FM kita biasanya mencet yang di atas mungkin ya, kita coba. Nah bener, FM yang di atas. Kita tes suaranya seperti apa FM-nya. Puncak Kabupaten Garut dan sekitarnya pada subuh tadi sekitar pukul 4:13 waktu. Ya standar ya, dengan Bofeng lain cukup bagus juga, nggak ada masalah. Oke, kita coba untuk tes powernya ya. Kemudian nanti kita tes antenanya, kita tes komunikasinya seperti apa. Oke, kita langsung tes powernya. Benar nggak di sini 10 watt, di spesifikasinya 8 watt. Akan tes untuk power dari Bofeng TR818 UV. Ya, kita coba mancar di center frekuensi. Saya mancar di 144 saja ya. Oke. Ini kita rubah ke wide dulu. Oke, kita coba lihat untuk pancarannya. Wattnya berapa ya dengan low power. Kita coba lihat. Ini SWR. Oh, SWR, sorry. Kita benerin dulu untuk SWR-nya. Oke, udah benar. Kita lihat powernya. Ya, untuk low power dia dapat 1 watt lebih. Untuk low power dapat 1 watt lebih ya. Untuk di VHF. Nah, sekarang saya akan coba untuk high powernya. Kita rubah high-nya ya. Powernya ke high. Oke, kita lihat. Ya, 5 watt ya. Kita coba skala ini. Ya, pas 5 watt. Ya, 5 watt ya. 5 watt lebih dikit. Oke, jadi kesimpulannya
spesifikasinya sudah nggak bener ya. Oke, sekarang saya akan pindah ke UHF 435 00 ya. Ini saya pakai low dulu. Low-nya berapa? Kita lihat 1 watt lebih, sama dengan VHF-nya tadi. UHF-nya kita coba pindah ke high. Kita lihat untuk UHF-nya sama, hampir sama ya, hampir 5 watt ya. 4,9 ya, hampir 5 watt ya, hampir sama lah ya dengan UHF-nya. Sebenarnya bagus ya, kalau sudah hampir sama itu udah bagus gitu ya. Untuk UHF sama VHF-nya udah oke. Cuman sayangnya itu kan spesifikasinya, kan saya udah bilang kalau Anda itu melihat spesifikasi dari Baofeng itu jangan salah pokoknya ya. Udah ketahuan lah. Jadi tipenya seperti itu. Tapi kalau Baofeng dengan BF, di seri BF di sininya ya. Saya kasih sedikit bocoran aja. Kalau di sini tulisannya BF itu biasanya hampir mendekati, misalnya BFH6, BFH7 itu 10 watt, ternyata ya masih 7 watt, 8 watt. Masih lumayan lah daripada spesifikasi 10 watt cuman keluar 5 watt kan jauh banget ya. Tapi kalau 7 watt, 8 watt kan lumayan. Oke, sekarang kita akan tes untuk antena Baofeng TR 818 ya. Di sini saya coba range-nya di 139 sampai 174 ya. Kita lihat ya. Dengan range seperti itu ternyata dia match-nya di bawah sekali ya. Siapa yang mau ngebreak di bawah? Jadi antenanya match-nya di bawah sekali ya. Coba kita tes di UHF-nya. Nah, ini agak repot kalau di VHF ini Anda mesti ganti antenanya. 430 MHz, topnya di 480 aja ya. Kita coba. Oke, kita lihat untuk di UHF-nya ya. UHF-nya lumayan, agak lumayan lah di 430, SWR-nya 1,7. Ya, sebenarnya tinggi juga ya. Tinggi juga sebenarnya. Jadi gimana ya, antenanya ini kok dua-duanya nggak ada yang bagus ya. Di VHF sama UHF-nya ini agak ngaco juga. Oke ya, buat teman-teman ya, jadi kalau misalnya Anda beli radio ini TR 818 ya, sebaiknya Anda ganti aja antenanya ya. Anda ganti antenanya. Misalnya Anda pakai antenanya Baofeng Baofeng yang kemarin-kemarin saya review ya, Baofeng A58S, kemudian Baofeng UVB5, itu masih bagus ya. Ini kita lihat yang Baofeng yang saya sebutkan tadi. Kalau saya pencet ke VHF-nya mungkin masih lebih bagus dibandingkan yang tadi ini Anda lihat, tuh kan? Nah, masih ada yang bekerja di situ itu tuh. Di VHF nih masih ada. Dibandingkan antena Baofeng yang tipe kayak gini nih. Jadi bagi Anda yang punya antena Baofeng tipe seperti ini rata-rata nggak terlalu match ya, masih banyak ngawurnya matchnya. Tapi kalau yang seperti ini lebih bagus ya. Saya rata-rata ngetes antena Baofeng yang model begini, ini masih bagus dibandingkan antena Baofeng yang model seperti ini. Nah, ini satu pengalaman lagi bagi Anda semua ya. Kalau Baofeng model sebegini antenanya ini rata-rata nggak match. Jadi harus diganti. Ya, Anda ganti. Anda juga bisa ganti kalau Anda bekerja hanya di VHF, Anda pakai ini aja udah oke nih. Nih. Anda pakai RH519. Ini udah oke ya. Di VHF, di UHF-nya juga ini kurang bagus tapi VHF-nya bagus. Oke, seperti itu. Sekarang kita mau tes modulasinya seperti apa ya untuk TR818 ini. Kita tes modulasi dari Baofeng TR 818 UV ini ya. Pembandingnya saya menggunakan Wirecom WR88 Plus. Ya, sekarang ini monitornya saya pakai TVR UVB5 Plus.
Kita hidupin volumenya segini ya kira-kira. Oke, saya akan mancar dulu menggunakan Baofeng TR818. 1 2 3 tes dicoba. 1 2 3 tes dicoba. 1 2 3 tes dicoba. 1 2 3 Baofeng TR818. 1 2 3 3 2 1 Wirkom WR888 plus. Ya, WR818 plus kenceng banget, kita kecilin. Kita coba segini. 1 2 3 WR88 plus. Ya, dicoba WR88 plus, kita kurangi volume tadi, kita balik ke Baofeng. Nah, ini Baofeng TR818. Kecil ya suaranya. Oke, jadi ya standarnya Baofeng seperti itu ya teman-teman. Nggak bisa kita mau seperti apa tapi dia suaranya agak ngelow gitu ya untuk Baofeng. Kemudian kalau dibandingkan WR88 plus untuk Wirkom ya nggak bisa juga ya, soalnya harganya udah jauh beda ya. Kalau yang ini 300 ribuan lebih ya, jadi 300 ribu lebih untuk TR818 ini ya. Saya dapat 300 berapa kemarin, 325 kalau nggak salah ya. Jadi di pasaran antara 325 sampai 375 ini ya untuk TR818. Jadi seperti itu kualitas modulasinya. Sekarang kita mau tes komunikasi, apakah bagus apa enggak komunikasinya. Kita akan coba tes kalau misalnya ada teman-teman yang siap gitu. Kalau nggak ada ya udah, kita nggak bisa lagi ngetes ini ya. Yang penting caranya seperti itu tadi teman-teman ya. Untuk kita mau coba ya nanti dikasih wide, kemudian kalau kurang peka dikasih narrow kalau pakai antena luar ya. Jadi ini kita coba mereceive ya. Baofeng dengan antena bawaannya ini cukup peka ya. Kita bisa mereceive. Dibandingkan Wirkom juga peka sama. Hanya monitor pakai monitor HD itu dia mungkin. Tapi lebih bersih Baofeng, kalau pakai antena bawaan Baofeng lebih bersih. Enak kecuali pakai. Cuman kalau pakai antena luar Wirkom udah pasti peka. Ini dibantul ya, lawan bicara dibantul. Ya kalau dengan antena bawaan jelas Baofeng mantep banget untuk receive ya. Kalau pakai antena luar ya itu tadi, Anda harus rubah ke narrow kalau memang nggak bisa diterima ya. Tapi kalau bisa diterima ya udah pakai wide-nya aja. Kalau untuk komunikasi saya kira Anda bisa lihat review saya Baofeng sebelumnya ya, yang powernya 5 watt itu sama aja. Jadi nggak ada bedanya ketika Anda memakai Baofeng yang lain sama Baofeng yang ini. Kalau powernya sama ya seperti itu aja pancarannya ya. Jadi banyak teman-teman bilang kalau itu radionya berapa kilo ya. Saya kadang bingung mau jawab. Kalau ditanya berapa kilo itu saya bingung jawabnya, standarnya apa gitu. Jadi bagi saya yang penting intinya satu ya, pakai antena yang bagus ya. Jadi Anda pakai antena yang bagus. Misalnya ini sudah bagus SWR-nya ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak usah diganti. Tapi tadi kan bawaannya seperti ini nih, yang sudah saya sebutin tadi. Bawaannya antenanya udah nggak bagus, jadi Anda tinggal ganti aja ya. Anda ganti, kalau Anda sudah ganti antena yang bagus, posisi Anda bagus pasti lebih jauh dibandingkan posisi Anda tertutup ya. Seperti di ruangan seperti ini tertutup, biarpun Anda mancar gede, pasti deket jaraknya. Tapi Anda di luar ruangan terbuka, mancar kecil pun bisa jauh gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya antena dulu. Antena dan kemudian kedua posisi di mana Anda berdiri atau di mana Anda meletakkan antena Anda. Jadi kalau ditanya HT berapa kilo, kalau Anda di basement ya cuma berapa ratus meter. Jadi standarnya apa kan nggak jelas. Kalau misalnya saya jawab nanti hanya 100 meter, Anda pasti marah. Wah kok antena HT 5 watt 100 meter? Ya saya nyobanya di basement, nah kayak gitu ya. Terus
ini 100 kilo jaraknya, Anda di lantai 10 hotel gitu ya, bisa 100 kilo. Nah, teman nyoba, aku nggak sampai segitu. Nah, itu dia standarnya beda-beda ya. Ada yang pakai antena luar, ada yang pakai macam-macam. Jadi, yang penting intinya antena harus bagus, letakkan posisi yang baik, terbuka, udah aman. Jadi antara 5-10 watt bedanya nggak terlalu jauh. Tapi ada bedanya, tapi bedanya nggak terlalu jauh. Jadi yang penting satu, antena harus bagus, posisi yang pas, terbuka, tidak ada halangan, sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan baik. Itu saja jawaban dari saya. Yang kalau nanya-nanya lagi teman-teman mungkin newbie ya. Kalau teman-teman yang baru mulai berkomunikasi kan bingung, ini berapa kilo, ini berapa kilo. Ya, paling tidak Anda cari HT yang 5 watt itu udah bagus ya. Anda cari HT yang 5 watt itu udah bagus. Kalau Anda cari HT yang misalnya nggak ada layarnya, itu rata-rata spesifikasi 5 watt hanya keluar 1 watt ya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau Anda beli HT yang nggak ada layarnya, kalau yang spesifikasinya 5 watt, itu rata-rata keluarnya hanya 1 atau 1,5 watt. Jadi sebaiknya Anda beli yang seperti ini aja. Jadi harganya nggak terlalu beda, tapi wattnya lumayan, bisa 5 watt. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton review saya tentang radio Baofeng TR818 UV. Di radionya speknya 10 watt, di bukunya speknya 8 watt, realnya hanya 5 watt. Oke? Jadi nggak ada masalah. Anda nggak usah protes. Harganya pun murah, Anda nggak usah protes. Tetap Anda beli aja kalau Anda memang butuhkan. Karena ya sesuai lah dengan harganya. Jadi kita nggak bisa protes. Kecuali kalau harganya udah 1 juta segitu, itu baru kita protes. Tapi kalau ini ya kita ya gimana lagi, kita terima aja. Yang penting ini fungsinya bisa digunakan dengan baik. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Yang Charlie itu yang India Zula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. 7 and 3. Bye bye.